Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah berfirman yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi ibnili indaka baita, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu fil jannah, di surga, wa najjini, dan selamatkanlah aku min fir'auna wa amalihi, dari Fir'aun dan juga perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat sebelumnya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan pelajaran kisah orang-orang terdahulu. Pelajaran pertama yang sudah kita bahas tentang siapa? Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, yang kemudian dijadikan oleh Allah perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini di pelajaran kedua Allah mengisahkan tentang keteguhan iman seorang istri yang hidup di bawah naungan suami yang sangat kafir dan zalim. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Asiyah binti Muzahim. Allah jadikan beliau sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, karena beliau mampu teguh dengan imannya di bawah naungan suami yang sangat kafir dan zalim. Qatadah rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan tentang Fir'aun, kana Fir'aunu a'ta ahlil ardi wa ab'aduhu
Kana Fir'aunu a'ta ahlil ardi wa ab'adahu. Fir'aun itu adalah orang yang paling melampaui batas dan paling kafir dari kalangan penduduk bumi. Jadi kalau ditanya siapa yang paling zalim, siapa yang paling melampaui batas, siapa yang paling kafir di muka bumi ini, jawabannya adalah Fir'aun. Taib. Atau yang semisal dengannya, yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Kan ada orang sekarang juga yang ngaku sebagai Tuhan, walaupun mungkin tidak punya kekuasaan sebagaimana kekuasaan Fir'aun di masa dahulu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Asiyah binti Muzahim ini luar biasa. Barakallahu fikum. Beliau tetap teguh dengan imannya di bawah naungan suami yang sangat kafir dan zalim. Dari sini kita memahami bahwa keimanan seseorang itu tidak ditentukan oleh status atau kekafiran pasangannya. Asiyah tetap memegang teguh tauhid meski diancam dengan siksaan fisik yang berat di istana Fir'aun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sosok beliau ini sosok teladan bagi para wanita muslimah sepanjang zaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di antara tanda kesalehan Asiyah adalah ketaatan dan juga kepatuhannya kepada Allah dalam semua keadaan. Ini penting ya, catatan semua keadaan. Berarti menunjukkan konsistensi, menunjukkan keistiqomahan Asiyah di dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Artinya sikonnya seperti apapun, beliau tetap teguh dengan iman dan juga teguh dengan ketaatannya. Jadi tidak ada perubahan. Mau sedang lapang-lapang saja, sedang aman-aman saja, ataukah sedang diintimidasi, mau sedang senangkah atau sedang susah, barakallahu fikum, beliau sosok yang mampu bertahan dalam segala keadaan dengan ketaatan dan juga kepatuhannya. Maka sosok Asiyah ini menjadi contoh teladan wanita salihah yang mampu menjaga kesucian dan imannya di lingkungan yang buruk. Dalam kondisi apapun beliau selalu ingat dan mengikut sertakan Allah dalam hal apapun. Dan nanti akan kita lihat bagaimana beliau senantiasa berdoa kepada Allah, ya. Bagaimana tulusnya beliau di dalam berdoa kepada Allah dan meminta sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang sangat berharga terutama bagi para wanita muslimah. Konsistensi dalam ketaatan ini berat, ibu ya. Kadang sebagian wanita kan berbeda antara tanggal muda dengan tanggal tua. Barakallahu fikum. Kalau suaminya sedang susah, berubah. Suaminya sedang senang, berubah juga. Taib. Nah, Asiyah ini dalam segala sikon, beliau mampu untuk ajeg dalam ketaatan dan juga kepatuhannya. Kemudian keteladanan yang lain, keteladanan di dalam melibatkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaannya. Ini bisa kita lihat dari kandungan doa Asiyah yang sangat istimewa. Beliau meminta, ada 2 poin penting dalam permintaan doanya. Rabbibnili indaka baitan fil jannah
wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. 3 berarti isinya ya. Di sini disebut berapa? Taib. Ya, kalau diringkas 2 boleh. Pertama, isi kandungan doanya meminta rumah di surga. Yang kedua, meminta keselamatan dari kezaliman beserta para pelakunya. Dan kezaliman yang paling dekat dengan dirinya adalah kezaliman Fir'aun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kandungan yang pertama, beliau meminta rumah di surga Allah. Ibu, siapa yang di antara doanya minta rumah di surga? Suka ngadoa begitu tidak? Atau minta rumah di dunia? Kalau kita di dunia nggak punya rumah, yang penting di surga dapat, aman kita. Tapi kalau ibu punya rumah di dunia, belum tentu bisa punya rumah di surga. Maka yang paling penting itu yang mana? Minta rumah di surga. Minta rumah di surga. Ini yang paling penting. Ini bekal yang paling penting untuk dipersiapkan. Rumah di surga. Sudahkah kita minta rumah di surga? Atau hari-hari yang kita minta itu rumah di dunia? Nah, seharusnya yang lebih fokus kita minta itu adalah rumah di surga Allah. Rumah di surga jangan dibayangkan seperti rumah di dunia. Walaupun ungkapannya sama, baitan. Bait itu rumah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila ada sesuatu di surga yang namanya sama dengan sesuatu yang ada di dunia, maka kata Abdullah bin Abbas, ketahuilah bahwa kesamaan itu hanya ada pada namanya saja. Adapun hakikatnya beda. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Apakah sama sungai dunia dengan sungai di surga? Beda. Sungai di dunia, ya orang ketika mau membandingkan ya, sungai yang pernah dia lihat di dunia yang paling indah. Kalau orangnya nggak pernah kemana-mana, di Balikpapan saja, paling dia bisa bandingkan dengan sungai Ampal, gitu kan? Kalau dia pernah ke mana ini? Sungai Are itu di Swiss apa di mana tuh, Bu? Nah, kalau dia mungkin pernah ke sana, dia akan bandingkan dengan sungai yang pernah dia lihat di Eropa itu. Kan manusia hanya sebatas itu kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang pernah dia kunjungi. Maka Ibnu Abbas mengkat itu semua. Bahwa kalau ada sesuatu yang sama di surga dengan sesuatu yang di dunia, maka kesamaan itu hanya ada pada nama, bukan pada hakikat. Makanya apa yang ada di surga itu malah ainun ra'at, tidak pernah terlihat mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia sebelumnya. Pokoknya istimewa saja, super mewah, super indah, begitu. Jadi apa yang kita bayangkan, seindah apapun yang kita bayangkan, maka aslinya hakikatnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Dan bayangan manusia terbatas dari apa yang pernah dia rasakan, apa yang dia pernah dengar, apa yang dia pernah lihat. Makanya tadi kalau orang tidak pernah keluar Balikpapan, ya taunya Sungai Ampal aja kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian banyak amalan
yang pahalanya itu akan mendapatkan rumah atau istana di surga. Jadi rumah, baitan, itu yang dimaksud bukan rumah seperti di dunia, tapi dia kusur, qasr. Ya, qasr itu barakallahu fikum adalah istana. Ya, kita ngelihat istana di mana, Bu? IKN. Di mana yang paling indah gitu, Bu? Yang paling indah, masa IKN aja gitu. Ibu nggak pernah kemana-mana sih ya. Barakallahu fikum. Ya, ya bolehlah IKN yang pernah kita lihat gitu ya. Kita nggak pernah kemana-mana. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu istana. Di dunia mungkin ada istana. Namun seindah-indahnya istana di dunia itu berbeda dengan istana yang ada di surga. Nah, ada sekian banyak amalan yang kalau kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan dan juga petunjuk dari Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan fadilah, akan mendapatkan pahala dibangunkan istana di surga. Nah, ini saya ringkaskan beberapa amalan yang kita ambil dari kitab Kaifa Tamliku Qusuran fil Jannah. Bagaimana kamu bisa memiliki istana di surga. Nah, ada beberapa amalan cara kita mendapatkan istana di surga Allah. Di antaranya iman kepada Allah dan para rasulnya. Iman kepada Allah dan para rasulnya. Ini masing-masing poin ini ada dalilnya. Cuman kalau dicantumkan dalilnya panjang sekali. Ini dari halaman 41 sampai 114. Ada 70 sekian halaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Iman kepada Allah dan para rasulnya. Nah, ini terus perbaiki iman kita kepada Allah, iman kita kepada para rasulnya. Kemudian takwa Allah, yakni bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabar. Jadi sabar itu diantara pahalanya kita akan dapat istana di surga, dibangunkan istana di surga Allah. Bertawakal kepada Allah, kemudian berwala itu berloyalitas kepada sesama muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berloyalitas kepada sesama muslim, dan itu konsekuensi keimanan. Tidak mungkin orang beriman kepada Allah dan yaumul akhir yuwadun man hadallah wa rasulah. Dia akan saling berkasih sayang, menyatakan loyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin itu. Nggak akan didapati kecuali mereka yang imannya palsu. Maka aneh kalau ada orang KTP-nya Islam, ngaku muslim, tapi bela-bela Yahudi, teriak-teriak. Ya. Nah, ini dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Anda ini sebetulnya muslim apa bukan? Muslim Palestina ya tidak dibela, tapi Yahudinya dibela. Teriak-teriak lagi. Ya, sambil melotot matanya. Nah, ini dipertanyakan. Ada pertanyaan besar, Anda ini sebetulnya siapa? Muslim ataukah bukan muslim? Dan begitu. Kalau Anda muslim pasti berloyalitas kepada sesama muslim. Gimana muslim kemudian yang dia dukung, yang dia bela mati-matian ternyata Yahudi? Nah, ini orang begini nih biasanya kaum munafik. Kaum munafik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang yang suka maju tak gentar membela yang bayar. Ya. Bil fulus mulus. Dengan duit semuanya jadi mulus.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Muslim itu berloyalitas kepada sesama muslim dan dia tegas, keras kepada orang-orang kafir. Enggak ada basa-basi dengan orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Ayatnya sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Taib. Nah, orang yang berwala kepada sesama muslim, salah satu fadilahnya akan dibangunkan istana di surga. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Juga ini amalan yang mulia. Berfaidah, kita akan mendapatkan rumah di surga. Iqamis shalah, mendirikan salat, ita'iz zakah, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian, nah ini juga di poin penting nih dalam salat jamaah, mengisi celah yang kosong dalam saf atau barisan ketika sholat berjamaah. Jadi kalau ada yang kosong di depan jangan dianggurin, segera isi. Di sebelah depan sana tuh nggak ada AC, Ustadz, panas saya. Bukan masalah AC-nya, mau ada AC mau tidak ada AC, kalau ada celah isi. Nah itu fadilahnya akan dibangunkan istana di surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama barisan wanita ini ya. Saya sering dapat laporan dari ibu-ibu, ya susah rapihnya, soknya ibu-ibu itu berantakan. Kalau taraweh juga begitu. Pokoknya saena dewe, gitu ya. Pengennya di sop belakang, ya kumpul 5 orang sama besti-bestinya. Padahal di depan masih kosong. Di depan masih kosong. Barakallahu fikum. Tarawehnya juga enggak benar. Nunggu imam mau ruku. Kenapa? Karena mereka lebih baik ngerumpi daripada masuk ke dalam sholat ngikutin imam. Kepanjangan Ustaz, ya, asam urat ini, gitu kan? Ketika imam mau ruku baru mereka berdiri. Yang penting kan dapat serakaat, dapat 1 rakaat dengan modal minimal, gitu ya, berdirinya cuma 2 detik. Nah ini tidak benar bu, yang begini nih harus diingatkan. Barakallahu fikum. Sudah sopnya berantakan, sholatnya seenak edewe, begitu kan? Nah ini harus belajar mengisi celah kosong di barisan depan, di sop depan. Ya, ketika kita melakukan itu, salah satu fadilahnya kita akan dapat istana di surga. Dan harus yakin dengan itu, amalkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian menjaga salat sunnah rawatib, terutama 12 rakaat sunnah rawatib. Nah, ini dijaga 12 rakaat rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian menjaga 4 rakaat salat duha. Sudah pada duha bu? Yang sudah alhamdulillah. Ya, yang belum nanti masih bisa ada kesempatan. Jam 11 masih boleh duha? Masih. Dia batasnya sampai nanti menjelang waktu salat zuhur. Jaga 4 rakaat salat duha. Ya, salah satu fadilahnya akan dibangunkan istana di surga. Meninggalkan mira, ya mira itu perselisihan, debat kusir atau yang semisal dengan itu. Jangan suka berselisih, gitu ya. Jangan suka berselisih. Kita ini ibu-ibu yang dirahmati Allah butuh persatuan dan kesatuan. Kalau dikit-dikit berselisih, gimana Islam mau kuat? Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, supaya kita mudah meninggalkan yang namanya perselisihan, permusuhan, ya sing lapang dada, berjiwa besar. Orang tuh kalau jiwanya besar, hambatan rintangan di hadapannya itu akan menjadi kecil. Ya.
Jangan gara-gara tidak ditawarin snack di pengajian baper gitu kan. Ya. Pengajian di situ mah pada pelit. Kenapa? Saya nggak ditawarin snack gitu ya. Gara-gara snack aja kemudian baper. Ya. Akhirnya tidak lagi ngaji. Nggak boleh begitu Bu ya. Nggak boleh begitu. Ya, walaupun barakallahu fikum kalau memang ada sesuatu yang dibagi-bagikan, bagikan secara rata. Ya, jangan sampai ada yang tidak kebagian. Untuk apa? Menghindari itu. Karena tidak semua orang itu bisa menerima, kan begitu. Ada orang-orang yang memang super baperan. Begitu ya. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit pundung. Ya, kalau sudah pundung nggak mau lagi berteman. Nah, orang model kayak gini nih susah punya teman. Kenapa? Karena dia mau dimanapun modelnya begitu ya susah. Ya, mau di komunitas manapun, mau di pengajian manapun, mau di perteman manapun, kalau modelnya begitu ya susah. Susah dapat teman. Orang itu pada menjauh. Ya. Jadinya muyak, malas saya berurusan dengan orang kayak gitu. Orangnya baperan, orangnya sering suudzon, sering salah paham. Ya, orang akan menghindar. Dan orang itu kalau menghindar dari kita gara-gara takut dengan keburukan kita, ini berarti kita sedang bermasalah. Karena sebaik-baik seorang muslim itu orang yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa selamat dari kejahatannya. Nah, kalau kebalikannya berarti Islam kita ini dipertanyakan. Orang kok pada menghindar dari saya? Kenapa orang pada menjauh dari saya? Karena mereka malas bermuamalah. Saya kalau berinteraksi dengan dia, barakallahu fikum, ya salah-salah kita, ya, akhirnya dijauhi. Ya. Mending kalau sekedar dijauhi, kadang kemudian menyebar fitnah. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya orang malas dekat-dekat. Kenapa? Takut dengan keburukannya. Tidak diharapkan kebaikannya. Nah, ini koreksi. Dievaluasi, diperbaiki. Dan seorang muslim tentu dia mencontoh Nabi yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang itu betah dekat-dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena keluhuran akhlaknya, keagungan akhlaknya. Selalu diharapkan kebaikannya dan orang itu ya merasa selamat dari keburukannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka tinggalkan mira, tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan, tinggalkan persengketaan, perdebatan. Kemudian meninggalkan dusta walaupun saat bercanda. Ya. Nah, ini berat karena rata-rata candaan itu bohong. Ya kan Ibu? Rata-rata orang itu bercanda itu pakai kebohongan. Ya. Orang mau jadi stand up komedi itu kan pasti bohong semua. Orang mau jadi pelawak ya harus pintar ngebohong. Gitu ya. Makan minum es tapi seperti kepanasan, kan bohong itu. Minum es tapi berlagaknya seperti orang kepanasan. Atau apapun itu, baik itu ucapan ataupun tingkah laku perbuatan. Maka tinggalkan kedustaan itu walaupun saat bercanda. Fadilahnya apa? Kita dapat istana di surga. Kemudian akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan istana di surganya. Bangun masjid. Nah, ini sekalian saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita di Toli-Toli alhamdulillah sedang bergerak mau membangun masjid. Ini sedang pembebasan lahan dulu 60 juta ya ininya.
harga lahannya, dan nanti insya Allah mereka akan bangun masjid. Ya, karena walau bagaimanapun kalau masjid kita manage sendiri, ya, artinya teman-teman yang sudah ngaji gitu kan lebih enak, lebih nyaman, ya, dibanding kita menggunakan masjid yang lain. Nah, doakan dan juga ya disupport, mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Bangun masjid ini fadilahnya besar. Ya. Ustadz, kalau bangun masjid, satu masjid enggak bisa saya. Masjid itu ya mungkin nilainya ratusan juta, kan bisa miliaran. Terus gimana? Kalau nyumbang saja satu sak semen boleh tidak? Boleh. Karena di sana ada hadis yang lain. Ya, kamafhasi qitatin, ya. Kata Nabi, walaupun sekecil sangkar burung, walaupun sekecil sangkar burung, itu fadilahnya tetap dapat. Apalagi lebih besar dari itu. Ya, maksudnya bukan sangkar burung segede sangkar burung gitu. Karena nggak ada masjid segede sangkar burung. Tapi yang dimaksud adalah sumbangsi kita yang sedikit untuk pembangunan masjid itu tetap dapat fadilahnya. Mau dengan tenaga kita ikut ngecor, misalkan ikut kerja bakti, ataukah dengan harta kita, ya beli semen satu sak disumbangkan. Satu sak semen berapa sekarang? Mungkin 50.000 ya. Saya juga nggak pernah beli, lupa lagi. Taruhlah 50.000 satu sak semen. Bermanfaat nggak ibu? Bermanfaat. Satu sak semen bisa mungkin bangun dinding 3 baris, begitu kan? 3 bata naik dengan satu sak semen. Masya Allah. 50.000 bisa. 100.000 apalagi, gitu kan? Lebih dari itu sudah Ustaz, saya aja yang bangunkan. Saya saja yang bebaskan lahan itu. Duit saya 5 miliar di rekening. Kalau cuma 60 juta kecil saja, gitu. Oh, berarti nanti itu lahan yang ibu gunakan, yang ibu beli, kemudian diwakafkan. Di situ akhirnya dibangun masjid. Di situ juga kaum muslimin beribadah kepada Allah, ruku, sujud. Mereka dapat fadilahnya, dipakai taklim, dipakai daurah. Kaum muslimin mendapatkan manfaatnya di situ berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa jadi sampai kiamat nanti. Pahalanya terus mengalir kepada kita. Nah, yang begini-begini nih seharusnya menjadi daya tarik. Karena mempersiapkan diri untuk mati itu lebih mendasar dan lebih utama dibandingkan mempersiapkan diri untuk hari tua. Kan orang hidupnya begitu kan ibu, persiapan hari tua Ustadz kata. Minimal ya tabungan saya di hari tua 1 M. Loh, ada yang lebih penting dari persiapan itu. Persiapan apa? Mempersiapkan mati. Artinya jangan sampai Anda persiapan hari tua, menabung untuk hari tua, kemudian menjadikan lupa bahwa kita akan mati. Bekal mati itu lebih utama daripada bekal tua. Karena orang bisa mati sebelum usia tua. Ya tidak ibu? Saudara-saudara kita yang diuji kemarin, tabrakan kereta itu. Banyak anak muda kan? Banyak anak muda, ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada anak kecil. Ya. Tidak ada yang tahu. Mati tidak ada notifikasinya. Ya. Maka persiapan untuk mati itu lebih utama dibandingkan mempersiapkan masa tua. Ya. Artinya sing ingat bahwa kita itu akan mati. Ngoyoknya Anda untuk mempersiapkan masa tua itu jangan sampai melupakan ya bekal kita untuk mati. Nah, bekal mati itu berbekalah dengan bekal yang cerdas. Salah satunya apa? Ya amal-amal jariah kayak gini. Bangun masjid. Ya ibu, bangun masjid. Ikut serta di dalam pembangunan masjid. Masya Allah itu. Bayangkan satu orang saja sholat di masjid yang kita bangun itu puluhan tahun, itu fadilahnya udah berapa?
Satu sujud kan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Nah, karena dia sholat di masjid yang kita bangun, berarti kita dapat nggak pahalanya? Dapat, tanpa mengurangi pahala orang sholat. Kita dapat pahalanya. Bagaimana kalau kemudian masjidnya itu nampung 500 orang dan selalu penuh? Oh, luar biasa itu, Bu. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Artinya berlomba dalam kebaikan. Mungkin kita enggak alim-alim banget, mungkin kita enggak hebat-hebat banget dalam ilmu agama, tapi saya bisa bersaing dengan siapapun dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Saya dilebihkan harta, saya bisa bersaing pahala dengan orang-orang hebat dalam agama, ya. Tapi saya bersaing menyaingi mereka dengan harta saya yang saya dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya wakafkan di jalan Allah. Nah, begitu. Sehingga kita bisa betul-betul bersaing dalam pahala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bangun masjid, ikut serta dalam pembangunan masjid. Kemudian memberi makan, it'amut ta'am. Masya Allah, ini senang bagi-bagi makanan tuh bagus, Bu. Makanya kalau ada program makan gratis tuh bagus sebetulnya. Yang penting jangan ada kepentingan apapun di dalamnya, gitu kan? Dimanage secara profesional. Oh, luar biasa ini. It'amut ta'am itu amalan yang mulia dalam Islam. Yang penting ikhlas karena Allah sesuai dengan petunjuk Rasul. It'amut ta'am, berbagi makanan itu luar biasa, ya. Berbagi makanan, karena semua orang butuh makan. Semua orang butuh makan. Siapa yang nggak butuh makan di sini? Siapa, Bu? Nggak ada. Nggak makan kita mati, gitu kan? Apalagi nggak minum. Orang bisa tahan sekian hari nggak makan, tapi orang lebih sedikit bisa bertahan kalau dia tidak minum. Itu kebutuhan mendasar. Makanya dalam Islam juga sukyul ma, yakni memberi minum, itu juga termasuk amalan yang paling utama. Memberi minum dan memberi makan. Begitu. Kemudian ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kemudian mendawamkan puasa. Masya Allah. Qiyamul lail, salat di malam hari, munajat kepada Allah, beribadah di malam hari. Kemudian jihad di jalan Allah, membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari minimal 10 kali. Membaca doa masuk pasar saat belanja ke pasar. Nah, ini juga sama. Apa doanya, Bu? Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu mah harus hafal ya, karena hari-hari ke pasar. Ya minimal kan pasar online, Ibu ya. Enggak ke pasar, Ustaz. Cimak blok saja di rumah. Tapi yang bekerja jari jemari. Ya, keranjangnya sudah 30, tinggal check out aja. Jadi barakallahu fikum. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini beberapa amaliyah yang kalau kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas dan petunjuk Nabi, insya Allah salah satu fadilahnya akan dibangunkan istana di surga. Kemudian kandungan yang kedua dari doa Asiyah, memohon keselamatan dari kezaliman beserta para pelakunya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kemudian doa yang semisal juga termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 21, yaitu doanya Nabi Musa alaihi salam, Rabbi najjini
minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kita kan tidak tahu Ibu ya, siapa yang akan zalim ke kita, di jalan mungkin, di rumah bahkan, atau pas saat kita bepergian. Maka doa seperti ini penting nih. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kadang kita berpartner bisnis ternyata ditipu. Berarti kan dizalimi, gitu kan? Kadang kita investasi ternyata bodong, gitu ya. Berarti kan kita dizalimi. Nah, berhati-hati dari itu semua dan libatkan Allah ya dengan doa dan munajat kita. Salah satunya dengan doa seperti doanya Nabi Musa, doanya Asiyah. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Pelajaran terakhir, ayat ini, ayat itu Bu ya. Ayat ini juga menjadi nasihat berharga untuk setiap saudari muslimah yang mengeluh tentang banyaknya godaan di sekelilingnya, yang menderita karena lemahnya dukungan terhadap kebenaran. Cobalah perhatikan keadaan seorang wanita yang Allah Azza wa Jalla jadikan teladan bagi setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, hingga hari kiamat nanti. Dia adalah istri Fir'aun yang tidak dapat dihalangi oleh kezaliman suaminya maupun godaan-godaan yang ada di sekelilingnya. Dia selalu mendekatkan hatinya kepada Rabb-nya, dan ketabahan itu membuahkan hasil berupa keteguhan di atas agama Allah. Akhirnya beliau dijanjikan surga, bahkan beliau menjadi teladan bagi para wanita sadunia. Insyaallah. Nabi pernah menjelaskan ya di riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, kamala minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Laki-laki yang sempurna itu banyak kata Nabi, sedangkan wanita yang sempurna hanyalah Asiyah. Masya Allah, Nabi menyebut Asiyah itu wanita yang sempurna. Semoga ibu-ibu di sini juga sama seperti Asiyah. Ya minimal mendekati lah Bu ya. Karena ibu-ibu di sini tidak ada hadisnya dari Nabi, gitu kan? Ya. Kalau Asiyah disebut oleh Nabi, wanita yang sempurna. Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, yang nanti di ayat terakhir akan kita bahas insyaallah. Dan kemudian Nabi di sini juga menyebutkan bagaimana keutamaan dan keistimewaan istri beliau sendiri. Wa inna fadla Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tsarid. Dan sesungguhnya kelebihan Aisyah daripada wanita lain adalah seperti kelebihan makanan tsarid. Tsarid itu roti yang direndam dalam kuah. Ya, roti yang direndam dalam kuah. Itu lezat banget Bu. Belum pernah ya Ibu? Belum pernah ngerasain tsarid? Alhamdulillah kalau saya pernah. Biasanya musim Ramadan itu ya, kalau buka menjelang maghrib itu biasanya keluar tsarid. Oh lezat banget memang Ibu. Jadi tsarid itu seperti apa kalau di kita ya? Kalau ada sekian menu nih, kalau ada sekian menu di meja makan, nah yang terfavorit di meja makan itu yaitu tsarid. Begitu. Pokoknya yang the bestnya lah begitu ya, menu favoritnya tsarid. Itu kuahnya biasanya kuah berdaging ya, kuah pokoknya enak lah, saya susah menjelaskannya.
Wa inna fadla Aisyata 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sairi ta'am. Sesungguhnya kelebihan Aisyah daripada wanita lain adalah seperti kelebihan makanan tharid, roti yang direndam dalam kuah, di atas makanan yang lain. Dia menu favorit, menu yang paling menjadi menu kesukaan. Begitu. Nah, itulah 3 wanita yang istimewa. Asiyah, Maryam bintu Umran, kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Ada Asiyah, ada Aisyah. Beda ya? Beda. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala 1 ayat lagi surat ini insyaallah selesai. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Baik, demikian sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.